kita kalau mengi'rabnya di ayat 30 ya Pak. Oh 30 ya. Oh ya. Sudah ke 30. Kita lanjut saja dulu ya, kita mengi'rab. Nanti setelah ini mengi'rab di mana ada pertanyaan, saya berharap langsung ditanya biar kemudian yang sampai titik mana belum pahamnya gitu ya, di titik mana kebingungannya biar kita bisa jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sekarang coba kita masuk pada inna. Apa ini inna? Harfun nawasif. Harfu inna. Iya, jadi huruf inna atau harfu taukid ya. Dia masuknya adalah harfun Taukid warna wasif kan? Harfu inna awatuha. Harfun taukid. Dia masuknya jenisnya adalah huruf taukid. Ya, dia masuk pada inna wa akhwa Tuha. tuha. Inna wa akhwatuha itu termasuk dengan apa namanya? Amil Haruf. nawasih. Ya. Bukan ambil huruf. Jadi dia amil nawasih. Gitu. Jadi dalam yang mengi'rab dia masuk di mana? Harfun taukid. Dia masuk inna wa akhwatuha, kelompoknya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Kalau dimasukkan ke amil, dia masuk amilnya namanya amil nawasif. Gitu. Nah, sekarang harfun taukid mabniun ala fath. Iya, mabniun alal fathi. Jadi dia masuknya golongannya adalah huruf taukid. Inna sama anna itu masuknya harfun taukid. Dia masuk di kelompok inna wa akhwatuha. Kalau di amil, dia masuk namanya amil Nawasib. nawasih. Nah, inna berarti harfu taukid mabniun alal fathi. Alladzina Mausul. isim mausul. Isim mausul. Isim mausul mabniun Alal fathi. alal fathi. Nah, karena posisi allazinanya ini berada setelah inna, mau ndak mau dia jadi makmulnya inna. Isim inna. Jadi dia jadi isim inna. Ya. Karena isim inna berarti fi mahali Nasbin. Nasbin. Fi mahali nasbin isim inna. Jadi kalau ditanya, kenapa dia disebut isim inna? Karena diawali dengan inna. Amil nawasih. Gitu. Kalau kemarin kita katakan setiap isim yang di awal kalimat itu disebut mubtada. Nah, ini diawali dengan inna. Maka tidak bisa disebut dengan mubtada. Ya, disebut dengan
isim Isim ina. inna. Tuh. Jadi isim mausul mabniun alal fathi fi mahalli nasbin isim Iya. inna. Sekarang amanu Fi'il madhi. Fi'il madi. fi'il madi. Jadi nyebutnya dia fi'il madi. Fi'il madi mabniun Ala Domi. sukun atau domah ya. mabniun alat domi. Nah, Sukun. mabniunnya alat domi, Bah. Ala Mana domi ya. dominya? Ini dia domanya. Nu ya. Di fi'il madi mabniun alat domi. Fa'ilnya mana? Wow, jamaah. Abu. Wawul Sama. jamaah. Wawul jamaah gitu ya. Wawul jamaah. Domi. Mengi'rabnya wawul jamaah Jamaah. fa'iluhu Fa'iluhu. bisa atau kemudian diurai. Wawul jamaah Domirun Domir mutasilun mabniun muttasilun ala sukun fi mabniun ala mahalli sukun. rofin Betul. fa'ilun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Romi fa'ilun. Betul. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, betul. Itu dia panjang. Yang pendek. Karena fi'il dan fa'ilnya ini ya berada setelah isim mausul, maka dia menjadi Lah mausul. silatul mausul. Maka ada tambahan. Tambahannya di mana? Amanunya ini adalah jumlah Fi'il fi'il. ya. Ya, jumlah fi'il fa'il. Ya, jumlah fi'il fa'il namanya adalah silatul Mausul. mausul. Nah, itu. Jadi apanya? Apa namanya? Sederhananya tadinya adalah amanu ini fi'il madi mabniun ala domi. Wawul jamaah jadi fa'ilnya. Karena amanu ini ya berada setelah isim mausul, maka mau ndak mau ya dia harus menjadi silatul Mausul. 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 Ya. Ya. Ditambah lagi la mahala minal I'rab. i'rab. Jadi kenapa dia menjadi silatul mausul? Ya gara-gara diawali isim Mausul. mausul. Kalau kita belajar di tamyiz dulu namanya mausul silah. Silah. Gitu. Jadi inilah namanya silahnya, ya, yang ini namanya mausulnya. Gitu. Nah, jadi kalau udah seperti ini udah lengkap nih. Gitu. Terus berikutnya wa. Wa ini apa? Istisna ya. Amanu sama amilu sama nggak, Bah? Manu sama. Sama-sama apa? Sama-sama fi'il madi. Fi'il madi berarti wa-nya wa'a Watop. atau wa-nya wa atau. Jadi kanunya maktub aja ya. Iya, Gampangnya harfun maktub aja. atop. Maktubnya ke harfun- amanu. Nah, betul. Harfun atop mabniun alal fathi. Maktub alal amanu.
Ya, kalau amilunya karena setelah atop maka namanya maktub Maktub ala. alal amanu. Maktub ala amanu. Itu gampang aja. Ya, maktub. Atau segenong ya? Maktub ala amanu. Amanu. Dah. Kalau mau diurai panjang, dia sama seperti amanu. Fi'il madi, mabniun alat domi, gitu ya. Wawawul jama'ah, domir mutasil, mabniun ala sukun, fi mahali rof'in. Fa'il. Iya, ini fi mahali rof'in fa'ilun. Jadi fi mahali rof'in fa'ilun. Itu kalau mau panjangnya. Baru wa jumlatu fi'il fa'il maktuf ala amanu gitu. Oh, gitu ya. Iya, itu yang panjang, Mbah. Bukan panjang, Ustaz. Lengkap. Yang lengkap ya. Ya, beda dengan panjang. Jadi yang lengkap dia Yang panjang. begitu. Jadi kalau dia mau lengkap, amilunya fi'il madi mabniun alad domi wawawul jama'ah domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Domir hasil ya Ustaz. Gimana, Bun? Wawu jamaah domir mutasil. Betul. Ala Mabniun ala sukun. sukun. Fi mahali raf'in fa'ilun. Fi mahali raf'in fa'ilun. Jumlatun fi'il fa'il, ya, jumlah fi'il fa'il namanya apa dia? Maktub. Maktub. Maktub ala amami. Maktub ala amanu. Nah, jadi ini pelengkapnya semua. Kalau ditanya jumlah fi'il fa'il itu silatul mausul, kenapa? Sebelumnya ada mausul. Betul. Jumlah fi'il fa'il menjadi maktub ala amanu, kenapa? Karena sebelumnya ada atau Sebelumnya ada atop. Pinter, Bu, dia. Nah, sekarang as-solihati. As-solihatinya jadi apa? Maf'ul bi. Maf'ulun bi. Jamak. Ya, maf'ulun Bi. mansubun. Mansubun. Betul. Bi. Maf'ulun bi mansubun. Wa alamatu nasbihi. Fathatun. Nah, Oh, wa alamatu Sama nasbihi. kasrotin. Kasri. Kasrotun. Lianahu jama muannas salim. Betul. Kasrotun johirotun ala akhirihi. Nah, mana kasrohnya? Nih kasrohnya. Ti. Ya. Loh, Ustaz, kenapa kok maf'ul mansub tapi kok dia kasroh? Itulah baru ditambahin alasannya. Alasannya apa, Bah, tadi, Bah? Lianahu jama muannas salim. Li'annahu ya isim jama Muannas salim. mu'annas isi jama mu'annas salim.
Nah, itu karena dia adalah isim jamak muannas salim. Mufradnya gimana, Bah? Apa, Pak? Solihatun. Mufradnya gimana? Solihat. Solihatun. Ya. Oh iya, solihatun. Mufradnya dia solihat. Solihatun. Pakai apa hak apa? Hak Enggak dulu. langsung tipnya. Solihatun. Ini tamar buta, Ustaz. Kata marbutoh. Solihatani. Gitu ya. Ah. Baru Solihatani. solihatun. Tun. Gitu. Jadi solihatun, solihatani, Tani. solihatun. Tun. Itu dia. Kok hilang? Enggak, Bah, enggak hilang. Namanya isim inna. Berarti khobar innanya belum ketemu ya? Ina, abarinanya itu ina ya. Heeh. Jadi ini udah lengkap nih, seperti ini. Nah, sekarang inna lagi. Apa ini inna? Harfun taukid. Harfun taukid. Nawasi ya. Masuk amilnya amil nawasi. Ambil nawasi Ya. harfu. Masuk kolomnya kolom inna wa akhwa Tua. tuha. Berarti nyebutnya harfun Taukid. Nawasi. taukid mabniun Tapi alal Taukid fathih. ya. Fathi. Mabniun al-fathi. Baru nanya, jadi inna ini terdiri dari inna Binun sama plus na. na. Gitu ya. wanda banjir mutasil. Wana. Wana, Wana. domir, Domir mutasil. domir mutasil, Mabniun ala sukun. mabniun ala sukun. Bimahali rofi ya. Kan jadi inna isim inna, Bah. Tip Ya. ini. Oh, isim Jadi ina. isim inna Nasbin. Ina itu ya. kalau isim inna fi mahali apa, Bah? Nasbin. Domi apa rofi doma apa dia? Nasbin. Apa Nasbin, Bah. nasbi ya? Kalau Ina. ina isim ina itu apa ya? Marfu ya. Nasab. Isim Nasab. ina marfu Kalau khobarnya isim inna nasab. nasab. Kalau isim kana marfu, Pak. Kalau isim kana marfu. Ya. Iya. Isim Bukan kana keren. marfu. Apa ini? Apa ini? Isim ina isim ina nasab. Sibul Betul. khobar. Isma watar fa'ul khobar. Isim ina Isim inna nasab, khobar inna rofa. kana itu marfu nasab. Ina itu nasab marfu. Betul. Dan Jadi fi mahalin nasbin isim Ina inna. Dia isim inna. Baru karena ya. Karena inna ini tidak ada sangkut pautnya dengan fi'il fa'il tadi, belum ada sangkutan pautnya, maka inna inilah, jumlah inilah yang kita jadikan menjadi khobar inna jumlah. innanya. Ya, jadi khobar inna yang di awal. kan baru ketemu isimnya juga. Jumlah mana
Jumlah mana, Pak? Khobar ina. Ya, innanya ini dari innanya ini, ya. Kan tadi begini, Bah. Amanu ini menjadi silah gara-gara ada alazina ya, ada mausul. Yeah. Ya, amilu ini menjadi maktub karena ada atau as-solihat dia menjadi maf'ul karena ada fiil, fa'il, muta'addi, fiil muta'addi. Kan yang ini dia belum bisa kita jadikan menjadi isim, menjadi khobar inna. Gitu. Jadi kemudian dari inna sinilah baru kemudian jadinya khobar inna. Nah, khobar inna yang keduanya belum tahu, Ustaz. Baru inna doang. Khobar inna yang keduanya, ayo. La ini apa? Enggak, ina, khobar ina. Jadi ina, khobar anahu. Gimana, Ustaz? Gimana, Bun? Isim ina, anahu khobar ina gitu. Isim ina li anahu khobar ina maksudnya? Kedua kan belum merupakan jumlah, Ustaz. Baru ketemu isimnya juga. Ya, baru isim ina saja ya. Ya. Yuk, kita lanjut di la-nya coba. Nafi, harfun nafi. La. La-nya apa ini? La nafi aja. Iya, harfun nafi. Nafin, mabni ala sukun. Iya, harfun nafi, mabniun ala sukun. Oke. Terus nudi'u. Nudi'u fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il Majhul. mudhari' apa ini? Majhul. Kok majhul? Enggak. Kalau majhul dia u'aba. Marfu'un. Ya, fi'il mudhari' marfu'un. Wa alamatu raf'ihi Dormatun dohiratun Marfu'un. wa alamatu raf'ihi Rofi. domatun Dohiratun ala akhirih. ya, domatun johiratun ala akhirih. Ya, wa fa'ilun, fa'ilnya mana? Mustatir. Mustatirun. Wal fa'ilu domir Mustatir. mustatir. Wujuban takdiruhu. Ya, wujuban takdiruhu. Nahnu. Ya, wujuban Takdiruhu nahnu. takdiruhu. Takdiruhu. Ya, wujuban takdiruhu nahnu. Kenapa nahnu, Bah? Nun. Awalnya nun. Betul, awalnya nun. Wahua jadi isi apa jadi khobar? Apa ya? Aduh. Khobar inna. Kabar ina ya. Iya, iya. Tapi ini khobar inna yang inna Yang kedua. ya. Iya. Ina, Yang ina pakai alif. Innala ya. Betul. Ini adalah khobar inna untuk inna ini. Ya. Gitu. Ya. Khobar yang di pertama mana, Pak Ustaz? Ini dari inna tadi ini. Ini kan yang kedua, yang tadi jumlah yang sebelumnya innalazina itu nggak ada khobarnya ya, Pak Ustaz? Khobarnya itu adalah inna la yudi'u. Bentuknya jumlah.
Ya, bentuknya jumlah. Oh, jumlah fi mahali rofin khobar inna gitu Ustaz. Betul. Wal jumlatu fi mahali rofin khobar inna. Ini kan kalau yang kedua inna lanu diu ini khobar dari inna yang Enggak kedua. sampai ajron dulu ya. Fi'il fa'il maf'ul bih. Itu Ya, ajronnya. ini nudiunya dia fi'il fa'il, betul, Bah? Ajronnya jadi apa nih? Maf'ul bih. Aduh, kepencet. Maf'ulun bih. Nah, baru Ya, jumlah kan. Jumlah khobar inna. Sebenarnya, Bah, yang disebut jumlah itu ini dari sini dia menyebut Oh, jumlahnya fa'il ya. aja. Suaranya kok jadi kecil? Oh, iya. Sim khobar. Ya, jadi khobar. Enggak, udah Jadi, tadi mama kok nggak tahu kepencet apa ya. Jadi kita mau menyebutkan khobar inna yang dari yang inna ini itu Iya. mulainya dari sini nih. Karena mulai jumlahnya dari sini. Gitu. Bentar Pak Ustadz, ini kan Bukan umat. inna lazina ini kan juga dia kan tadi dibilangnya isim inna, enggak ada khobarnya yang dari inna lazina itu kan tadi. Khobar innanya Bu Wiwi itu dari inna ini, Bu. Cuma fi'il fa'il. Bukan. Jumlahnya isim sama khobar, Bah. Jumlah isim khobar. Iya, namanya isim inna sama khobar inna ini menjadi khobarnya inna yang awal. Oh, jadi dari inna itu kan isim inna, jadi larinya langsung ke inna lanu. Oh, isim inna, khobar itu ya Pak inna Ustadz ya? menjadi Iya, khobar betul. inna. Nih, saya urai ya. Ini kan tadi inna. Ya. Ini Ya, dia isim jadi inna. isim inna. Isim inna. Ya kan? Sekarang khobar inna dia mana? Khobar inna dia itu dari inna ini. Oh, jauh banget ah. Iya, jauh sekali ya Pak banget. Ustadz ya. Ya, betul. Jadi inna ini khobarnya di Gitu, sini ya. Jauh banget. Ya, Iya. yang- Kenapa dia terjadi seperti itu? Gitu ya. Ketika ini ada mausul, mengharuskan dia adanya silatul mausul. Oh, yang ini sila. Ya. Ketika dia ada atop, mengharuskan dia ada Matub. Oh, Matub. masuknya ke situ ya. Ketika ada fiil fa'il, fiilnya muta'addi, mengharuskan dia adanya maf'ulun B. maf'ulun bi. Jadi yang di sini ini nggak bisa dia menjadi khobar inna langsung. Sebab kalimat-kalimat yang di sini dia masih ada amilnya semua. Gitu. Ya, masih ada amil atau masih ada sangkut pautnya kepada yang sebelumnya. Dia terikat kepada sebelumnya. Jadi silah itu terikat karena ada mausul. Maktub itu karena ada huruf A. Atau Solihat maf'ulun bih karena ada fi'il muta'addi. Jadi dari sini innanya ya. Kemudian terus khobar innanya baru ada di sini. Jauh banget ya Ustadz ya. iya. Karena kalimatnya kebetulan seperti ini. Jadi kalau baca dia innallazina amanu wa amilus solihati, itu baru inna sama isim inna. Khobar innanya belum terjawab. Makanya tidak boleh berhenti di situ. Sampai solihati ya Pak Ustadz. Iya. Jadi Isim inanya yang itu- disebut isim inanya yang alazina saja, Bu. Oh, itu istilah. Yang posisinya menjadi isim inna itu alazina saja. Kalau amanu ini kaitan kemari, ya. Amilu kaitan kemari. Asolehat kaitannya kemari. Gitu dia.
Jadi sudah tambah banyak lah ya, berkaitan, kaitan. Ini Jadi sekarang memang master. mengi'rab Quran sabar banget. Gitu. Ikutin aturan Allahnya. Bacanya apa ya? Ajronya jadi apa tadi, Bah? Maf'ul bih. Maf'ulun bi. Berarti nyebutlah. Maf'ulun bi. Mansubun. Mansubun. Maf'ulun bi mansubun. Alamatun nasbihi. Wa alamatun nasbihi. Fathatun. Ahtun zohiratun Boleh. ala akhir. Ya, wa alamatun nasbihi. Fathatun. Zohiratun Fathatun. Johiratun. ala akhirihi. Di. Ala akhirihi. Ya. Ajro, dia bentuknya nakiroh. Mudhof. Maka dia menjadi mudhof. Dia termasuk mudhof. Ya. Man ini apa? Ismi mausul. Isi mausul. Isi mausul. Mabniun Ala sukun. ala sukun. Imali jari. Nah, kenapa fi mahali jarin, Mbak? Pak mau apa sih? Bernilai. Mudhofun ilaih. Betul. Fi mahali jarin mudhofun ilaih. Kalau dapatnya mudah ya, Mbak ya? Ya. Kalau dapatnya sulit, sulit. Bingungnya kita sama-sama lagi. Jadi isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Gitu. Isim mausul itu ma'rifah atau nakiro, Bah? Ma'rifah. Ma'rifah, betul. Berarti mudhof ilaihnya ini termasuk ma'rifat. Ahsana. Ilmadi. Fi'il madi. Fi'il madi. Mabniun. Alal fathi. Alal fathi. Ya, fi'il madi. Mabniun alal fathi. Fa'ilnya? Mustatir. Betul. Fa'ilnya adalah domir Hasil. mustatir. Mustatir. Takdiruhu. Apa ya kalau ini? Anak. Huwa. Jawajan takdiruhu huwa ya Pak Ustaz. Jawajan takdiruhu huwa. Huwa. Dia kembali kemana huwanya ini? Man. Keman. Maka nyebutnya adalah domir mustatir. Jawajan takdiruhu huwa. Ya'udu ilaman. Apa? Ya'udu ilaman. Ya'udu itu maksudnya apa ya Pak Ustaz? Dikembalikan kepada man. Dikembalikan. Apa? Mahdubu. Ya'udu, Bah. Tulisannya gimana Pak Ustaz? Sama nggak tahu nulis. Ya. Nih tulisannya. Ada, Ustaz. Ya'udu. Ada ya'udu, kembali. Ya'udu man. Berarti Ya. amalannya maf'ulun bih. Betul, amalaya maf'ulun bih. Mansubun. Tapi belum selesai di situ karena ahsananya ini diawali dengan isim mausul, maka disebut
wa jumlatu. Oh, yang seperti Wajumlah. tadi ya, wajumlatu silah. Fi'il fa'il Fa'il, silatul namanya adalah silatul Mausul. mausul. Gitu. Namanya silatul mausul. Kenapa harus ada tambahan silatul mausul? Ya karena memang ada mausulnya. Kalau tidak ada mausul, maka fi'il madi mabniun alal fathi fa'il mustatir sudah selesai. Ini versi lengkap. Lengkap. Lengkap itu Budiah. Senang Budiahnya. Asik ya. Asik ya kita ya belajarnya lengkap. Iya. Yang nggak ikut rugi ini. Rugi Iya. kalau nggak ikut. Iya, rugi yang nggak ikut nih. Mantap kita dapatnya lengkap. Iya. Kemudian kalau nggak ikut, ya karena dia pusing juga. Bukan karena rugi, karena pusing juga mikirin huruf begini nih. Iya. Maka bersyukurlah menjadi orang-orang pilihan yang mau ikut-ikut pusing. Ya, Mau jadi orang-orang pilihan. malah syukur. Gimana Pak? Yang ikut aja pusing-pusing, yang nggak ikut tambah pusing berapa kali. Jadi nanti tambah ingat. Amalannya, ya, Maf'ul bih. amalannya Maf'ulun dia jadi maf'ulun bih. Betul. mansubun. Udah Iya, ada fa'il, maf'ulun bih, ya maf'ul bih. mansubun. Maf'ulun bih mansubun. Wa alamatu nasbihi Fatatun. fathatun johiratun Ala akhiri. akhirih. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun ala akhirih. Ustadz, Iya, Pak. tanya ini ya. Kalau amala itu mansub, padahal di ujungnya itu ada alif. Tapi kalau ada ina yang tengah itu, kan ada alif, dikatanya sukun. Yang ini disebut mansub. Itu bedanya di mana? Ina yang di tengah itu sukunun. Nah, itu. Terus yang di ujung ini, amalan. Itu kan di ujungnya ada alif. Tapi kenapa bilang masub? Tapi kan itu barisnya dua. Hah? Barisnya dua amalan. Kalau ini aku mau barisnya satu. Jadi ya sukun alifnya. Yang ini tanwin, Mbah. Ya. Tanwin. Yang ini tidak Nah. tanwin. Penulisannya begitu, Mbah. Oh gitu. Yang ini amalan, dia tanwin. Maka mansubnya itu fathahnya itu di sini dia, Mbah. Bukan alifnya. Tajwid namanya mat iwat ya. Iwat ya, Ustaz. Madua. Jadi innal gimana, Bah? Madua. Apa tadi? Mat iwat. 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 Pengganti. Pendamping. Mat iwat. Mad iwad. Kalau berhenti jadi panjang. Dan dua harokat. Jadi innalladzina amanu wa amilus solihat. Inna la nudi'u ajra man ahsana amalan. Lihat sekarang yang perlu difokuskan adalah ingat. Nakiroh itu menerima tanwin. Ya. Kalau ada nakiroh dia tidak tanwin, nah seperti ajro ini, kenapa dia tidak tanwin nakiroh? Karena mudhof. Betul, karena dia jadi mudhof. Pinter Bu Dewi. Bu Dewi kan tuh? Ustaz, iya. Hah? Jadi dapat tambahan lagi dong. Ya Bu Dewi, Ustaz. Bu Dewi pinter, Ustaz. Wow. Kan masih pemula gitu.
Makanya Bu Dewi udah ikut apa namanya balap pemula namanya. Iya. Bukan Pemula pemula sudah tapi begitu sih. formula ini. Kalau Abah mah manula. Kalau saya ini menua jadinya nih, Bah. Muda. Tapi Azro. Abah sama ini juga pintar-pintar, Masya Allah. Enggak, yang baru lagi. Ustaz. Semua yang di sini insya Allah pintar-pintar semua Ustaz. Jangan diragukan. Alhamdulillah. Ustaz nanya, Ustaz. Ya, Bun. Tadi yang di Ajro itu dapat tambahan dong, wahwa mudhof gitu dong. Pakai tambahan Iya kan Ajro. di sini ada pimaha apa? Di sini ada mudof nih. Oh, ada tulisannya, aku ketinggalan dong. Wahwa mudof. Jadi kalau ada nakiroh dia tidak tanwin, berarti Bunda harus curiga kalau dia itu adalah mudof. Nah, di mana juga mudhof ilaih dong. Iya. Gitu. Mannya jadi mudof ilaih. Ini dia mudof ilaih. Oh, Bu Maryam tinggal di sini ya, ketinggalan di sini. Galang. Jadi isi mausul mabniun ala sukun fi mahali jarrin. Karena dia jadi mudof ilaih. Kira-kira Bu dia dari sini mana yang belum ngerti nih? Yang ketinggalan. Udah, Ustaz. Yang Yaudu tadi, Ustaz. Yang udu aja tulisannya udu. Tulisannya mana sih ya tidak yang udu? Ini ya udah nih. Ini Bun. Ini Mana? Ya Allah. Ya udu min gitu apa? Ya udu? Ya udah man. Ya udu man. Karena dia kan man. Ya. Karena dia kembalinya kepada man. Man, ya. Maksudnya Yaudu, Ustaz. Kembali. Maksudnya yaudu itu adalah dia kembalikan tadi fa'il mustatir takdiruhu kan huwa kan? Ya. Ah, huwanya ini kemana? Man. Wanya Gitu. kembali ke mana gitu. Jangan. Jadi begini, untuk menentukan fa'il, ya yang kemarin nih saya ulang lagi, untuk menentukan fa'il. Jadi setiap fiil harus ada fa'ilnya, gitu. Contoh, ya. Jadi setiap ada fiil harus ada fa'ilnya. Ah, fa'il ini dibagi. Ada yang fa'ilnya johir, ya. Ada yang fa'ilnya mustatir. Nggak kelihatan. Ya. Gitu. Yang zohir ini bisa bentuknya dia zohir, ya. Bisa kemudian bentuknya adalah mudmar. Mutmar. Bentuknya domir. Oh. Ini kemarin sudah ya. Contoh umpamanya, ya. Nulisnya. Jahaba Mutmar. Muhammadun. Ya, jahaba Muhammadun. Jahaba fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Mabniun alal Madi. fathi. Nah, untuk menentukan dia ini zohir atau mustatir, cara menentukannya, lihat setelah kata ini ada yang rofa tidak. Ada. Kalau dia rofa, maka namanya johir. Dohir. Tapi kalau dia tidak ada yang rofa, maka namanya Mustatir. mustatir. Ya.
Ini kok namanya mustatir. Ya. Nah, kalau yang mutmar, dia adalah fiil ya, domir yang muttasil. Contohnya umpamanya Jahabtu. jahabu. Ya, Abu. jahabu. Itu. Jadi jahabunya ini fiil, wawnya ini adalah Fa'il. fa'il. Bentuknya adalah Mir. Mir domir. mutasil. Itulah yang disebut nama fa'ilnya, fa'ilnya mudmar. Bentuknya adalah domir. Gitu. Cuma Mutmar itu jamak dari domir, ya, Ustaz. Gimana, Bah? Mutmar itu jamak dari domir, ya. Enggak, mudmar itu adalah yang didomirkan gitu. Yang didomirkan. Yang mempunyai domir kali. Mim yang mempunyai domir. Ustadz bedanya ya, apa tadi Ya'udu cuman mutalik apa? Kalau muta'alik dia berkaitan. Ya, kalau yang udu itu dikembalikan. Contohnya gini. Ya, contoh umpamanya begini. Ya. Innallaha ya'lamu. Ya'lamu apa ya? Ya'lamu mayas ama ya'lamu apa gitu umpamanya ya. Nah, innallaha ya'lamu. Dah. Inna ini adalah huruf taukid mabniun alal fathi gitu ya. Iya, iya. Allah jadi isim Ina. isim inna. Ya'lamu Dore. betul. Dore mabni. Marfu'un. Marfu. Domi. Marfu'un. Ya. Marfu'un. Alamatu rafi'i domatun. Zahiratun. Ini wa fa'ilun domir. ina. Ya, kan ini dia fi'il Ini fi'il mudhari. fa'il. Ya, fi'il mudhari. Marfu kan? Iya. Marfu'nya mana? Nih, ya'lamu kan? Ya. Fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi domatun zahiratun ala akhir. Fa'ilnya mana? Mustatir. Ah, fa'ilnya mustatir. Wajan. Takdiruhu Dan huwa. karena dia Fi'il mustatir, fa'il. takdiruhu adalah Huwa. Nah, kembali ke huwanya ini dikembalikan kemana? Ya Allah. udu. Nah, Ya kembali udu. kemana dia? Tidak. Allah. Kembali ke Allah. Gitu. Oh, iya sih. Itu maksudnya ya udu, Bah. Ya'udu ya. Jadi ya udu itu Fi'il fa'il, kembali itu ya'udu. berarti ke belakangnya, Bah. Ya. Kembali ke mana nih huwanya ini? Siapa huwanya ini? Gitu. Kembalinya ke Allah. Gitu. Ya. Kalau kemudian di sini kalimatnya adalah innahu ya, ya'lamu, maka kembalinya kemana? Kehu. Ya udunya ke hu. Betul. Ya, ya udunya ke hu. Nah, ini yang dimaksud dengan kembali dia, Bah. Biasanya Ya'udu. kembalinya ini, ya udu ini digunakan untuk fiil yang fa'ilnya mustatir. Mustatir ya. Ya, yang fa'ilnya dia mustatir, Mustatir. takdiruhu, jawazan, huwa atau hiya. Ya. Itu nama Ya'udu. Iya, ditambah ya'udu. Supaya
mengetahui siapa sebenarnya yang pelakunya ini gitu. Saya pergi ke pasar. Ya, saya pergi ke pasar. Lalu membeli ikan. Membeli itu siapa pelakunya? Saya. Saya. Gitu. Ya, pelakunya itu saya. Gitu. Muhammad melihat seekor gajah, lalu melemparnya. Pertanyaannya, siapa yang melempar? Muhammad. Muhammad. Nah, jadi dia fa'ilnya dikembalikan kepada Muhammad. Begitu dia. Kalau muta'alik itu, Ya. ya, biasanya digunakan yang untuk jar majrur sama zorof. Nah, ini dia dimuta'alikan. Ya. Saya melempar kucing di atas kursi. Pertanyaannya, yang di atas kursi itu siapa? Kucing. Kucing. Kucing, maka muta'alik ila kucing. Kalau muta'aliknya ila saya, maka berarti saya melempar kucingnya di atas Kursi. sayanya yang di atas kursi, bukan kucingnya. Gitu. Itu maksud dari muta'alik itu, Mbak. Muta'alik. Nah, jadi insya Allah yang ini sudah lengkap ini. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Pertanyaannya, ajronya ajro siapa nih? Ajro man ahsana. Iya, man ahsana amala tadi. Gitu ya. Ajronya adalah ajro man ahsana amala. Coba masuk ke ini. Ke ayat 31. Ulaika nih masuk pada 31. Mana dia? 31. Nah, ini. Nah, nih. Ulaikanya jadi apa nih, Bah? Itu isim isyarah. Isim isyarah. Ya. Jadi mubtada lah. Karena di awal. Ini sekarang bagian budia, Pak. Jangan gitu, Ustaz. Udah saya dengerin. Iyalah, Ya. kalau nggak didengerin mau gimana? Saya Ya, dengerin. Bu Maryam. Apa sih, Pak? Emang tadi apa? Udah ya? Ulaika Apa belum juga? isim isyarah. Apa yang disuruh sama Ustaz tuh? Ulaika apa? Yo, nih ulaika. Sekarang ulaika. Ulaika ini apa? Isyarah. Isim Isim. isyarah. Isim isyarah. Ya. Dia adalah isim isyarah. Nah, dia isim isyarah. Isim isyarah mabniun Lal fathi. ya, mabniun alal Fathi. kok fathi? Enggak, yang itu yang diurai ya, Ustaz ya. Aku lupa mulu nih yang diurainya. Ini kasroh. Mabniun alal Kasri. Kasroh.
Kasri. Betul. Kasri. Mana kasrinya? I-nya. I. Ula. Nah. Jadi dia isim isyarah mabniun alal kasri. Lah kafnya ini apa? Top, Khotob. mukhotob. Domir. Kafnya ini namanya lil khitab. Iya betul, mukhotob ya. Lil khitab untuk lawan bicara. Ya, untuk lawan bicara. Dah. Jadi isim isyarah mabniun alal kasri. Ya. Berarti kalau begitu karena dia diawali dengan isim, jumlahnya jumlah apa? Iya. Jumlah ismiyah. Pantes nggak dia jadi mubtada? Pantes lah. Kenapa dia pantas jadi mubtada? Diawali. Oh, marifat, Ustaz. Ada isim. Betul, dia adalah Al-Ma'rifah. Jadi dia fi mahali Rofin. rofin. Jadi Ada. mubtada. Bu dia, Ya, kenapa dia namanya mubtada? karena di awal kata. Iya. Gimana? Di awal kalimat. Kata dan Karena dia di awal kalimat, Bun. di awal kalimat. Heeh. Dan dia makrifat. Oke, sekarang lahum. Jar wa majrur. Ya, lahum jarun majrur. Jar majrur. Mana jarnya? Lah. La. Berarti harfu jarin Mabni alal mabniun ala Fathih. fathi. Hum Fathum domir mutasil. domir mutasil Ala sukun. mabniun ala sukun Ahli jarin. fi mahali Jarin. jarin. Kenapa dia fi mahali jarin? Nama Karena jrur. sebelumnya ada huruf jar. Karena dia Karena Didahului harfu jar. Tin. Ini mahal jar. amil huruf. La. ambil huruf. Jrur. Ada huruf. Iya betul. Amilnya amil huruf. Amilnya dia amil huruf. Ulaika lahum. Mereka itu bagi apa? Bagi mereka Ini dibikin keder nih, Ustaz. betul. Jannatu. Dan nanti jadi ropa, jadi mubtada. Wah, keren, Ustaz. Nah, coba yuk kita kaji. Iya. Ya. Ini kita kaji. Ulaikanya isim ma'rifat, Iya. ya kan? Betul. Menjadi Mubtada. mubtada. Lahumnya Wa majrur. Menjadi khobar. jarun majrun. Ya. Dia kalau jarun majrur berarti masuknya selalu muta'alik ya. Alik, iya. Pertanyaannya muta'aliknya kemana ini? Bisa. Tuh. Muta'aliknya dia kemana? Ke Ulaika. Iya. Sebelumnya kan. Ke ulai. Gimana, Ustaz? ulaika. Dan aku ulaika tadi nggak diurai, cuman ulai, abnya alatasi, kapnya muhotob, udah lahumnya
jar majrur sebagai khobar muqaddam loh. Janatunya menjadi mubtada muakhar gitu. Kirain aku seperti itu, Ustaz. Apa Bu Maya? Tadi ulaikanya dirainya sampai al-kasri doang. Apa tuh? Kasri. Al-khitab udah dijadikan mubtada gitu. Kirain aku. Terus lahumnya kan jar majrur. Lahum jar majrur khabar muqaddam. Janatunya menjadi mubtada muakhar. Maksud Bu Maryam, ulaikanya nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, aku cuma diurai seperti itu aja, ulai. Nggak bisa kan? Nggak Syaratnya dia karena dia ini di awal kalimat, ya, karena dia di awal kalimat, kemudian dia ulai itu makrifat, ya. Maka dia harus menjadi Mubtada. Itu. Nah kalau gitu itu dong, ulaika mubtada, lahumnya jar majrur sebagai khobar. Nah khobar bisa khobar mubtada, bisa khobar muqaddam. Gimana? Lahumnya bisa khobar mubtada, bisa jadi khobar muqaddam. Bisa nggak sampai janatu? Karena janatunya ini Nova ini. Kan bingung Bu. Tadi dulu ya. Bingung Pak. Mereka itu khobar mubtada. Terus lahum yang kedua untuk janatu menjadi khobar muqaddam dari janatunya mubtada muakhar. Bisa nggak Ustaz? Aduninya mudhofun ilaih. Lahum bagi mereka. Ulaikanya itu pasti mubtada Pak, soalnya kalau pengertiannya lain Pak. Ulaika mereka itu dan bagi mereka itu surga. Berarti kalau begitu begini ya. Ini kan nih kita analisa dulu ya. Coba ya, ini saya analisa, kalau salah kemudian diurai. Jadi ulaika dia mubtada. Lahum jer. Ya. Lahum dia jer majrur. Jannatu dia ini nakirah. Aden nama. Nakirah. Ya. Aden ini jannatun aden. Ya. Dia ini mudhof ilaih bukan? Iya. Aden itu masuk nakiro atau makrifat? Aden itu Nakiro. Kenapa nakiro? Nggak ada tanda marifah. Tanda marifatnya. Kalau nama? Nama ya. Iya. Din nakiro. Samawat. Ya marifah kalau nama mah. Nama surga ya. Nama surga ya? Iya. Jannatun aden. Al-alam ya, termasuk al-alam ya, marifat. Berarti kalau gitu, kalau tadi Bu Maryam buat begitu, berarti kalau begitu, karena ini jar majrur, maka dia menjadi khobar muqaddam. Ya. Dia ini khobar muqaddam. Ya, ini namanya mubtada muakhar. Ya, ini namanya mudhof, ya, ini namanya mudhof. Ini mudhof ilaih. Nah, sekarang pertanyaannya, khobarnya ulaika mana? Jumlah. Khobarnya ulaika kalau begitu berarti bentuknya lahum jannat. Begitu. Jumlah gitu ya. Iya. Jumlah mahali rofa ya. Jumlah fi mahali raf'in gitu ya. Khobar ulaika, khobar mubtada. Khobar mubtada. Gitu. Khobar mubtada. Gitu ya. Iya. Jadi kalau kemudian mau dibuat begitu. Jadi
ulaika isim isyarah mabniun alal Sukun. kasri. Kasri. Sri. Kaf lil khitab. Oh, Ya. fi mahali rofin mubtada. Ya, fi mahali rofin mubtada, dan dia harus jadi mubtada. Ya. Harus ya. Ya, dia harus jadi mubtada. Karena apa? Karena dia isim dan makrifat. Empat. Nggak bisa dia abaikan saja. Gitu. Lahum, ya, jar majrur, ya, namanya khobar Khobar muqaddam. Jannatunya mubtada muakhar. Dah, khobar muqaddam dan mubtada muakhar ini berupa jumlah fi mahali Bali rofin, menjadi khobar mubtada yang ulaika. Ulaika. Jadi khobar mubtada, ya, khobar mubtada ulaika. Saya buat di sini ulaika biar enggak ini. Di Bali Rofin, khobar mubtada. Ya, mubtadanya ulaika gitu. Ya, khobar mubtada ulaika. Adeninnya ismun majrur wa alamatu jarrihi kasrotun johiratun Ala akhirih. wa huwa Wa mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Dek, si Apip perutnya sakit. Minta minyak kayu putih. Jadi adenin dia masuknya jadi mudhaf ilah. Mudhaf ilaih. Pada mu'ah. Ulaika, mereka itu, gitu ya. Ulaika mereka itu. Jadi yang menjadi khobarnya itu, wah ini kalau sudah sampai sini ini udah meningkat banget ya. Itu sih ulaika sama lahum itu ya itu juga ya. Ulaika sama lahum gitu, Bah. Maksudnya merekanya itu. Ya. Iya, merekanya itu juga orangnya, Bah. Ya itu juga kan. Ulaika lahum. Orangnya itu juga. Jannatu diuraikannya gimana, Ustaz? Jannatu dia adalah mubtada muakhar marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Oh, beda. Iya, benar gitu. Ya, ya. Betul, Ustaz. Sama kayak Mubtada contoh ya. mahar. Kalau saya kasih contoh lagi umpamanya gini. Ulaika humul muflihun. Ya, ulaika menjadi Mubtada. mubtada. Humnya mubtada, al muflihunnya jadi Khobar. Kabar. Humul muflihun ini bentuknya Jumlah. Jumlah inilah yang menjadi Khobar ulaika. khobar ulaika. Oke. Khobar ulaika. Berarti setiap ada ulaika, cara mengirobnya kita harus ubah begini ya. Ulai itu isim isyarah. Ya, Mabni isim isyarah mabniun ala sukun alal kasri. Sri. Ya. Wal kab. adalah khitab. Lil khotab. Di mahali rofin mubtada. Kalau di ini domir pasrah.
Kalau di Tamis namanya domir taukid, taukid domir. Kalau adminnya itu mudhofun ilaihi aja gitu. Iya, Mudhofun. jadi namanya ismun majrurun wa alamatu jarrihi gitu ya. Kasrotun Ahali jarin. jahiratun fi Ya. akhiri wa huwa mudhofun ilaihi. Atau langsung aja mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kayak gitu. Oh, iya. Gitu. Karena mudhofun ilaihi itu ya memang harus majrur. Majrurun. Alamatu jarihi. Sekarang tajri. Ini Fi'il. ulaika lahum jannatu adnin aman. Man. Tajri fi'il mudhari. Oke, dia fi'il mudhari. Ya, kita analisa lagi. Fi'il mudhari Tajri fi'il mudhari. Marfuun. mudhari Marfuun. betul. Kenapa dia marfuun, Mbah? Muqaddarah. Apa muqaddarah? Ada Iya, apa? kenapa Abah nyebutnya marfuun? Mau muqaddarah. Sore. Karena tidak ada amil. Dori. Iya, karena tidak ada amil nawasib sama jawazim. Oh, tidak. Ya, dia kosong dari nawasib Dan sama jawazim. Iya. Kalau dia Tapi- nggak ada ini, maka harus marfu nyebutnya. Ya. Ya. Tapi yaknya kenapa jadi sukunnya, Ustaz ya? Betul. Kenapa dia jadi sukun? Kan ilat ya, Bun. Heeh. Seharusnya dia tajriu. Heeh. Gitu. Jadi tajri. fi'il mudhari mabni ala Enggak Marfu. mabni, marfuun, Bun. tetap marfu ya. Iya, fi'il mudhari marfuun. Ya, wa alamatu rafihi Taruh. Domatun. namanya domatun. Muqaddaratun. Betul. Bija. Domatun Bija. muqaddaratun. Kalau Iya, alif Pak. Bilya enggak, Pak? Dia. Boleh. Ya. kalau ya Dia domatun muqaddarah ala harfin ya. Berarti ala ya. Ya, muqaddarahnya ala ya. Sekarang kita tentukan fa'ilnya. Untuk menentukan fa'il, kita lihat dulu ada nggak yang marfu setelahnya. Ada anhar. Si anhar inilah yang menjadi fa'il. Maka anhar ini bentuknya menjadi fa'ilun Marfu'un. marfu'un. Alamatu rafi'i. Wa alamatu rafihi. Marfu'un jahiratun. Ya, wa alamatu rafihi. Dommatun jahiratun ala Akhiri. akhirihi. Ini berarti kalau begitu fa'ilnya johir atau mudmar? Dohir. Zohir. Johir. Inilah yang disebut fa'ilnya dia zohir. Ya, kalau yang mudmar itu maksudnya didomirkan. Ya, bentuknya jadi domir. Jadi fa'il johir, fa'il domir. Gitu dia. Fa'il zohir sama fa'il domir. Jadi cara mengirobnya untuk mencari fa'il sebelum kita menentukan fa'ilnya ini mustatir atau tidak. Ya, saya ulang. Untuk menentukan fa'ilnya ini mustatir atau tidak, maka kita harus lihat dulu setelahnya ada yang rofa tidak. Kalau setelahnya itu rofa, maka dia jadi fa'il. Fa'il. Kalau tidak rofa,
tidak ada yang rofa, barulah kita buat namanya Tatir. mustatir. Sampai sini Bu Dewi bisa dipahamin? Iya. So. Sekarang min. Min hakun jarin, maksudnya anak sukun. Iya, harfu jarin mabniun Anak sukun. ala sukun. Abah kemana nih Abah? Ada. Ada. Bu Dia? Ada lagi nulis. Ada. Jadi mustamil Tahti kan. jadi apa Bu Dia? Hah? Tahti. Tahti. Heeh. Bukan. Yang lamor. Si majrur. Majrurun isim majrurun. Isim majrurun. Wa alamatu jarihi Kasratun. Dohiratun kasrotun johiratun Ala akhirih. wa huwa wahwa Mudhof ilaih. leh. mudhof dulu Bah. Bukan. Mudhof dulu ya. Oh iya mudhof. Iya, jangan Bawa mudhof mudhof. ilaihnya. Aja. Himnya lah yang jadi mudhof ilaih. Iya, Iya. wa huwa jadi mudhof. Ya, Majrurun. baru mudah penilai. Jadi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun johiratun ala akhirihi wa huwa mudhof. Himnya jadi apa? Mudah penilai. Mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Karena dia domir mabni, maka yang diurai domirnya dulu. Domir Domir mutasil. mutasil mabniun Ala ala Sukun. sukun Fi mahali jari. fi mahalli jarrin jari. Mudhofun ilaih. mudhofun ilaih. Lah, katanya sukun, tapi kok dia kemudian ada dhammah nih. Gitu. Tadinya bilangnya sukun, tapi Ya. kok dia ada dhammah. Itu alif Apa menghadapi alif apa? sakitanain Harus- apa sih? Sakitanain, ya, dua sakit-sakit. tuh. Mim apa namanya? Sakitanain Mim itu. jumlah. Litisoli sakinaini. Mim jama menghadapi dua huruf mati harus domah. Betul. Bisa domah, bisa kasroh. Jadi bilangnya apa? Hah? Tulisannya bagaimana? Ini wahurika biharokatin litisoli. Tulisannya seperti apa nih Bu Dia? Hurikanya Wahurika, hurika. ya, wahurika Biharokatin. biharokatin. Ya, biharokatin, mau harokatnya dia fathah, mau harokatnya kasroh atau doma, gitu kan. Litisoli, Wahurika ya. Litilfoli. litisoli, sakinaini, Sakinatain. sakinaini, Sakinatain. Sakinain. sakinaini, dua benda yang Harokatin. sukun. Biharokatin. Wahurika biharokatin Wahurika biharokatin. Itu soli. litisoli sakinaini. Itu soli. Litisoli sakinaini, karena dia bertemu dengan huruf yang sukun, dua-dua sukun nih.
Tadi himnya ini sukun, alnya ini sukun, maka kan nggak bisa dibaca. Masa bacanya min tahtihim al-anhar, gitu kan? Min tahtihim nggak bisa. Jadi min tahtihimul. Ada juga yang berpendapat bahwa tajri min tahtihimul anhar berupa jumlah, ya, jumlah fiil fa'il fi mahali raf'in. Jadi apa dia? Khobar mubtada. Tani. Dua ada. Ulaika. Ya, kalau tadi khobar muqaddam sama mubtada muakhar, jadi khobar mubtada Ulaika. Tajri min tahtihal anhar fi jumlah fi mahali robin, khobar yang kedua. Jadi kalau saya tanya sama Abah, Bah, tajri ini dia marfu gara-gara apa? Apakah dia gara-gara jadi khobar atau gara-gara tidak ada amil? Khobar. Hah? Tajriyu. Ya, tajri itu kenapa dia marfu? Pertanyaannya, apakah karena dia jadi khobar atau karena tidak adanya amil? Tidak ada amil. Kenapa dia tidak ada amil? Karena dia fi'il, Bah. Oh ya. Fi'il mudore itu tidak akan berubah. Karena yang merubah dia itu cuma amil, Bah. Iya, iya. Gitu. Mau dia kedudukannya jadi khobar. Iya. Mau dia kedudukannya betul. jadi apa. Gitu ya. Iya, iya. Kalau tidak ada amil, tetap aja dia nggak berubah. Jadi bukan karena khobarnya ya, Bah? Iya, iya. Tidak ada amilnya ya. Tidak ada amil. Biasanya nyebutnya fi'il mudore marfu'un litajarrudi amilin nawasib wa zawajim. Itu yang lebih lengkap lagi. Jadi fi'il mudore marfu'un. Kenapa marfu? Litajarrudi Litajarrudi. Litajarudihi wanasa Apa? Litajarudi. wanawasib. Awasib dan wadajem. Jadi fi'il ini dia. Fi'il mudore marfu'un. Nah, kenapa dia marfu? Itu litajarrudi. Yang tajribun. Tajri itu, tajriyu. Litajarrudi nawasin wajawazim gitu ya. Iya. Fi'il mudhari marfu'un. Fi'il mudhari marfu'un. Kenapa marfu'nya? Gitu ya. Alasannya kenapa dia marfu? Litajarrudi. Amilin nawasibi wal jawazi. Nah, itu yang lebih lengkap. Tak dulu saja. Litajarrudi amil. Ya, amilin nawasib. Nawasib. Wal jawazim. Pokoknya setiap hari Sabtu sama hari Minggu kalau masuk belajar metode Yasir, ada dua keuntungannya. Pertama, yang paham nggak ngantuk.
Kedua, kalau udah masuk posisi dia nggak paham, Bingung. dia masuk kepada frekuensi theta. Ya. Jadi dia belajarnya ada 2 frekuensi. Ya, yang satu dia theta, yang kedua dia beta. Nah, kalau yang di beta berarti dia masih on, masih ngikutin. Kalau sudah posisinya theta, nah ini kayak kena angin semlier-semlier nih. Gitu. Ya. Jadi pertama bisa jadi beta, berarti ngikut. Dan habis itu masuk kepada tingkatan theta. Kalau udah theta itu matanya udah mulai liar gitu. Manggut-manggut. Udah kedip-kedip gitu. Untungnya kita belajarnya di bulan puasa, jadi mau yang di beta dia dapat pahala, yang di theta pun dapat pahala. Tapi jangan kira bahwa ketika Bunda dan Ayahanda berada di posisi ini, memang dia nggak ngerti. Tapi nanti satu saat ketika dia ditanya, itu dia akan mengatakan, kayaknya dulu aku pernah belajar, katanya gitu. Padahal belajarnya sambil matanya merem-merem nih. Di sini. Masuk gelombang theta dia. Jadi kalau nanti umpamanya ada setahun akan datang ditanya, itu jawabnya, dulu kayaknya pernah belajar deh. Dulu kayaknya pernah belajar gitu. Nah, itu berarti belajarnya di gelombang theta. Gitu ya. Belajarnya di gelombang theta. Nah, tinggal kita lihat aja siapa yang masih di gelombang beta, siapa yang kemudian sudah di gelombang theta. Yang tadi itu Ustaz, apa? Yang ada dua pendapat gitu ya, Ustaz? Yang mana, Bun? Tadi katanya ada 2 pendapat. Yang mutaharik ini juga ya. Tadi saya sama-sama Ustaz itu. Gimana Itu yang tajri. Ada yang berpendapat tajri min tahtihal anhar ini jumlah yang Sila. menjadi khobar kedua ulaika. Ya. Betul. Tani. Ya. Jadi minta dia. Ini saya nulisnya jadi bararengong. Nulisnya bingung. Iya, Pak Ustaz. Coba. Ya sabarlah. Nanti kan nanti sama Ustaz Suryana ada kan fotoin. Ini nulisnya lama soalnya Ustaz. Sekarang Abah tulis, besok dibaca nggak bisa, apa ini? Dasar Abah. Soalnya nggak keruan-keruan tulisannya. Iya, soalnya cepet-cepet ya. Ya, Baya, nulisnya cepet-cepet ya. Tadi aja saya ya, baru belajar tahun 16, umur 70 tahun baru belajar nulis Arab. Alhamdulillah. Habis itu keinginan 17 tahun ya, Bah? Betul. Pingin bisa cepat gitu. Tapi mahal. Abah. Ya. Kalau kemudian belajar Al-Qur'an, kemudian Allah Allah buat kita nggak ngerti, itu artinya Allah sayang sama kita, Bah. Supaya belajar terus ya? Supaya belajar terus, supaya ngumpulin pahala terus. Daripada dicepetin bisanya, habis itu nggak mau belajar, Bah. Jadi untung kalau kemudian kita belajar Al-Quran, habis itu kita nggak paham-paham, itu berarti Allah punya hikmah, Allah punya maksud bahwa kita disuruh ngumpulin banyak pahala nih. Oh. Ya, ngumpulin banyak pahala.
Makin nggak ngerti, makin banyak pahalanya. Iya, karena makin terus belajar. Tapi hari kalau pengertian mah Ustaz agak mending gitu. Yang susah itu hafalannya. Itu saya mentok hafalan di Al-Baqarah itu di 61. Itu tiap hari satu ayat bisa. Begitu 61 udah sebulan nggak hafal-hafal tuh satu ayat. Abah, coba Bah, kalau kemudian Abah ketemu kasusnya seperti itu, ya, coba Abah mengevaluasi diri, kira-kira ada nggak kehidupan Abah yang diceritakan di ayat 61 itu, Bah? Oh gitu. Iya, jangan-jangan Allah Seperti lagi itu ya? mau ngasih, jangan-jangan Allah lagi mau kasih firman-Nya kepada Abah tentang diri Abah. Jadi Abah di stop di situ. Iya, suruh dia ulang-ulang sampai saya betul paham ya. Ya udah lah, saya nanti baca tafsir dulu apa itu maksudnya Nabi Musa di situ. Iya, jangan-jangan kenapa kita nih ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih lancar terus. Yeah. Tapi di ayat 61 Abah mentok. Ya. Itu pertanyaannya bukan mentok, Bah. Ya, itu adalah ya kan? Yeah. Allah sedang mau memberitahu kepada Abah, ini loh ayat 61 ini cerita dirimu nih. Yeah. Ini ayat 61 coba perhatikan nih. Ya. Sehingga Allah membuat Abah seakan-akan mentok. Tapi sebenarnya bukan mentok tuh, Bah. Sama kayak kita waktu baca juz 1, juz 2, semangat banget. Tiba juz 7, bawaannya ngantuk banget. Nah, kalau udah ada bawaan yang ngantuk banget, coba diperhatikan tuh tafsirnya, hadis pengertiannya. Jangan-jangan ayat tersebut menceritakan tentang diri kita. Yeah. Ayat tersebut menggambarkan tentang diri kita. Nah, jadi memang ada maksudnya itu. Saya jadi penasaran ayat 61 itu apa namanya ya? Ya. Cerita tentang apa dia? Kok Nabi Abah Musa itu yang suruh nyembeli sapi. Suruh nyembeli sapi tapi Badung dia nanya melulu. Jangan-jangan nih Badung juga nih. Jangan abahnya Badung. Apa nih? Taubat. Yang nanya warnanya coklat muda itu. Iya. Jangan-jangan dulu ada cerita mirip tentang hal ini terjadi sama diri Abah. Mempertanyakan kenapa kalau sapi harus 7 orang? Kenapa kambing 1 orang? Ya. Emang nggak boleh kalau ayam jago doang gitu kan? Kalau ulama fikih mengatakan ya ayam jagonya nggak apa-apa, tapi jadi sedekah, bukan jadi kurban. Iya. Ya, dari Ustadz itu bilanginnya gini aja, Pak, sekarang murojaah 1 sampai 60, terus nanti coba terusin sedapat-dapatnya, terus banyak-banyak istighfar aja, udah gitu aja. Jadi di stop dulu sementara karena nggak bisa maju, Pak, mentok. Sehari biasanya bisa tuh 1 sampai 60 kan udah 60 hari itu. Tiap hari jalan, hafal, dipakai imam ini taraweh bisa pakai Al-Baqarah. Pakai sholat bisa ya, Bah? Ya, pakai sholat pakai Al-Baqarah 10 satu baju, 10 ayat. Sekali. Kalau di tahfidz ini lumayan bisa hafalannya itu dari mulai halaman berapa, nomor berapa, ayat pertamanya apa itu, kepala ayatnya itu terus dites terus, Pak. Jadi kalau orang-orang tes Quran itu, ini bener ya. Karena udah hafal gitu. Oh, dia 61, Bah. Wa iskultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Ya.
Ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa Oh iya. basaliha. Qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Zalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mungkin ini Ustadz, supaya bisa cepat Melanjutkan hafalan. hafalannya, mungkin bisa diirop dulu itu. Ya, bisa nanti diirop. Jangan-jangan ini kalau Abah suruh ngirop bisa nih. Iya, mungkin saya boleh nanti saya cobain sama lapor Pak. Nanti tulisannya. Iya, jangan-jangan harus diirop dulu nih baru bisa. Diirop dulu. Diirop dulu. Ya, paham perkata, nah, baru mudah ngapalnya. Iya. Iya, betul ya. Jadi diirop dulu. Bunda dan ayahanda semuanya, coba kita perhatikan lagi. Setiap bunda ketemu fiil mudhari' marfu, ya, itu dikasih alasannya. Kenapa dia marfu? Litajarrudi amilin nawasib wa jawazim. Litajarrudi awasib. Karena kosongnya amil nawasib dan jawazim. Gitu. Litajarrudi itu artinya karena tajarrud kosong. Karena tidak adanya amil nawasib wa amil jawazim. Maka dia dibaca marfu. Kalau dia masuk berarti karena ada amil nawasib. Kalau dia majzum berarti ada amil Jadi nggak pakai tajarrud ya. Jawazim. Lam yaktub ya. Rudi. Sampai sini Pak, mudah-mudahan ya nanti hari berikutnya kita lanjut lagi. Ya terus semangat Bu Dia. Ya Bu Dia harus semangat terus. Ya, kalau belum bisa Semangat Ustaz. Kita iniin. Jadi tadi malam saya ngobrol sama Pak Suryana. Insya Allah di Ramadan ini saya akan siapkan kurikulumnya, metode yasirnya. Jadi nanti kita bagikan di Syawal. Syawal itu kita bagikan dan mudah-mudahan saya memohon kepada Bunda dan Ayahanda setelah Syawal nanti kita buat kelas baru lah. Yang itu kelas baru itu kita mulai dari awal cara berpikirnya metode yasir. Gitu ya, cara berpikirnya metode yasir. Supaya apa? Supaya teman-teman yang di luaran yang belum bisa mengikuti kegiatan kita Sabtu Ahad ini, insya Allah nanti akan masuk di pelajaran dari awal banget. Gitu. Nah, harapan saya nanti ya ketika pelajaran baru ya pelajaran untuk angkatan baru Syawal, saya mohon seperti Bu Maryam ya, Pak Suryana, Bu Wiwi ya, Bu Dia nanti akan menjadi koordinator
untuk menerima apa? Menerima setoran nyanyi kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, supaya membantu saya supaya saya nggak numpuk ke saya setorannya gitu. Jadi kalau kemudian besok umpamanya ada 30 orang, ya kita bagilah biar kemudian ada koordinatornya. Sekalian kita mengulang kata-kata Yasir. Nah, jadi mohon saya itu, mohonnya kepada Bunda dan Ayahanda seperti itu. Jadi saya berharap bisa menjadi koordinator. Kayak gitu. Jadi nanti tetap ikut. Tapi kita harus cari waktu yang sekarang ngikut terus ini tetap ada kajiannya. Nanti kita aturlah sama Pak Suryana dan Pak Mahmudi waktunya seperti apa baiknya. Sehingga i'rab kita berjalan langsung. Karena kalau kemudian kita hanya memfasilitasi angkatan yang baru, sudah pasti angkatan baru belum bisa untuk meng-i'rab kan? Iya. Jangan sempat putus i'rab kita. Nanti sebab apa? Kalau kita belajar i'rabnya ini terputus, nanti Bunda belajar yang di luar sana, belajar bahasa Arab baik yang dari LBIQ, dari tamyiz, dari mustakili, dari bisa, itu nanti tidak ada tempat latihan i'rabnya. Gitu. Kalau di Yasir ini kan latihan i'rabnya dipaksakan untuk bisa. Dijerumuskan harus masuk ke situ. Kalau sudah masuk ya udah minimal udah masuk Quran kok, masa nanggung-nanggung gitulah. Yang perlu diperhatikan bahwa kulit sapi yang tertulis ayat Al-Quran saja mulia, dipajang, ditaruh di atas, masa kemudian kita kalau kemudian punya hafalan Quran, punya pemahaman tentang Al-Quran, masa Allah tega nggak memuliakan kita? Mudah-mudahan Bunda dan Ayahanda semua sama-sama Allah memuliakan Bunda dan Ayahanda. Amin. Ya, dimuliakan Allah dan semuanya di antara kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kembali kepada Pak Suryana. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kemudahan untuk bisa memahami dan diberikan kesabaran untuk selalu istiqomah. Karena ya namanya i'rab itu standarnya ya Al-Quran itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang diperlukan kesabaran dan keistiqomahan. Itu. Jadi tadi alhamdulillah itu ilmunya sudah luar biasa dari yang disampaikan. Jadi kalau kita mengirab Al-Quran nanti memang itu ilmunya kompleks ya Bapak Ibu sekalian. Kompleks dalam arti semua kaidah, semua ilmu nahwu sharaf semua masuk di situ. Jadi insya Allah secara tidak langsung sebenarnya atau secara langsung sebenarnya kita juga sudah belajar itu kaidah-kaidah sharaf dan nahwu. Itu nggak kita sadari padahal kita belajar itu. Seperti contohnya tadi kayak Ibu Wiwi tadi, wah kenapa kok khobarnya kok jauh sekali gitu. Nah, di situ tadi kan ada isim mausul. Jadi kalau ada isim mausul, maka tuntutannya harus ada silahnya. Jadi silahnya, jadi kalau kita ada kalimat yang ada isim mausul, nggak ada silahnya, berarti itu termasuk kalimat yang tidak lengkap, tidak. Jadi itu harus ada mausulnya, silahnya. Silahnya nanti bisa dalam bentuk jumlah bisa dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ada nanti dalam bentuk dhorof dan jar majrur. Nah, kalau yang dhorof dan jar majrur itu juga sebenarnya nanti ada fi'ilnya yang mafdhuf. Tapi sebenarnya intinya sebenarnya dalam bentuk jumlah, cuma yang ditampilkan bisa dalam bentuk dhorof dan jar majrur. Nah, itu nanti pembahasannya insya Allah pasti akan dapat
Di Al-Quran semuanya ada. Nanti kita insya Allah suatu saat akan ketemu dan bisa dijelaskan. Jadi itu secara kita sebenarnya praktek i'rab ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah berikan kesabaran, keistiqomahan, terus ikut supaya mungkin pada awalnya nggak ngerti, tapi suatu saat nanti dijelaskan lagi, ketemu lagi kasus yang sama, insya Allah kita bisa semakin paham. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu karena sudah masuk gelombang theta tadi. Jadi dalam i'rab itu, jadi setiap jumlah itu sebenarnya dia bisa punya posisi, bisa tidak punya posisi. Jadi nanti setiap jumlah nanti kita akan tetap di i'rab. Apakah la mahalaha atau fi mahali. Jadi seperti kalau tadi dia sebagai sila, maka i'rabnya la mahalaha minal i'rab silatul mausul gitu. Kurang lebih begitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting kita tetap istiqomah. Allah ya berapapun orangnya yang ikut tetap kita semangat. Jadi jangan kita patah semangat untuk tetap belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terus kemudian saya mengingatkan juga karena kita Zoom ini kan kita juga membayar, ada iuran tiap bulan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin menginfakkan sebagian rezekinya bisa menjadi donatur tetap di sini, atau mungkin yang sudah komitmen jadi donatur tetap, mungkin yang belum mentransfer untuk bulanannya, kami mengingatkan. Karena posisi kita juga masih minus ya Bapak Ibu sekalian, jadi sejak kita mengadakan Zoom ini, tapi insya Allah itu tidak menjadi masalah, ya, tidak menjadi masalah. Kita tetap semangat belajar dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang punya kelebihan rezeki, ya, yang punya kelebihan rezeki, yang ingin berinfak silakan. Karena apalagi ini di momen bulan Ramadan, ya, silakan, kami siap untuk menerima dan insya Allah mudah-mudahan kajian kita tetap berjalan seperti biasa. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kehadirannya kami sampaikan ucapan terima kasih. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Ustadz. Iya Pak, sama mohon maaf bila ada kesalahan.